Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini kembali bertemu aja meskipun lewat channel ini. Yang pertama kita akan lanjutkan bab sholat. Sebelumnya salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kaitan dengan apa sih yang harus kita siapkan ketika kita akan menjalankan sholat? Nah, ini sahabat yang rahmatullah. Nah, ini persiapan sholat. Ya, apa saja yang harus kita siapkan ketika kita menjalankan sholat? Yang utama adalah kita menghadap kiblat. Kita tahu kiblat adalah Ka'bah, ya, Baitullah, di mana posisinya adalah di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Ya, yang kita terbiasa menghadap kiblat ini, ya semoga ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa sholat kita itu karena sudah menghadap kiblat, maka dimudahkan juga ya, untuk bisa hadir ya menjumpai menjadi tamu Allah di Baitullah. Amin. Hadisnya adalah idza qumtu ila sholati fa'asabiqul wudu'a summa istiqbal qiblah tafaq alaih. Jika kamu hendak berdiri mengerjakan sholat, maka sempurnakan wudhu terlebih dahulu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ya. Nah, arahnya dari semua penjuru dunia. Ya. Nah, kita belajar di Indonesia, maka kita menghadapnya ke barat. Ya. Kalau kita di Amerika, menghadapnya ke timur. Ya, seperti itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kana ahyanan idza arada ayyatatawwa ala naqatah istiqbalu bihal qiblah fakabbir summa sunnu haisu wajjahahu rikabuh. Terkadang Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah di atas kendaraan tunggangannya dan menghadapkan terlebih dahulu ke arah kiblat, lalu bertakbir, kemudian sholat dengan menghadap ke arah hewan tunggangannya. Bagi kita yang safar, ya, maka boleh melaksanakan sholat ya di kendaraan dengan catatan ya sholatnya adalah sholat jamaah, bukan qashar. Ya, sekali lagi, terkadang Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, di atas kendaraan tunggangannya dan menghadapkan terlebih dahulu ke arah kiblat, bertakbir, kemudian sholat dan menghadap ke arah hewan tunggangannya menghadap. Nah, bagi kita yang bisa di kereta atau di pesawat, ya maka kita ya sudah posisi di atas jok saja, kemudian kita langsung menghadap untuk sholat. Yang kedua, berdiri. Setelah menghadap kiblat kita berdiri, ya. Faqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu karena Allah, berdiri yang tegap ya, qanit yang teguh. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk ya. Qanit itu khusyuk, teguh gitu ya. Nah, atau duduk ya, sholat dengan duduk bagi yang sakit ya. Nabi SAW sabda kepada Imran bin Husain, sholli qa'iman fa illam tastati' faqa'id. Sholatlah dan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk, dan seterusnya. Hadis Bukhari nomor 1117, Abu Daud nomor 939, dan At-Tirmidzi nomor 369. Insyaallah hadisnya sudah. Sholatlah dan berdiri, jika kamu mampu, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk. Dalam hadis yang lain, Imam Qurtubi wa sallallahu alaihi wasallam fi maradin mautihi jalisan. Berkata Al-Qurtubi, Rasulullah sholat dan duduk ketika beliau sakit yang mengantarkan pada wafat beliau.
Rasulullah pernah ditanya oleh Imran bin Husain perihal sholat dengan duduk. Beliau menjawab, man sholat qa'iman fahuwa afdal. Man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang sholat dengan berdiri, maka itulah yang utama. Adapun bila ia sholat dengan duduk, maka baginya separuh dari para sholat yang berdiri. Jika imam sholat dengan duduk, makmum juga dengan duduk. Nah, ini an Anas ibnu Malik, innama ju'al imam yu'tamma bih. Fa'idha raka'a farka'u, fa'idha rafa'a farfa'u, wa idha shalla jalisa wa sallu julusan ajma'un. Seorang imam sholat dijadikan sebagai panutan. Jika dia ruku, hendaklah dia ruku. Dia bangkit, maka dia bangkit. Hendaklah kalian bangkit dari ruku. Dan jika dia sholat dengan duduk, hendaklah kalian sholat dengan duduk semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana sholat di laut ya, atau di kali? Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya perihal sholat di atas perahu. Dia menjawab, "Sholli fiha qa'iman illa ayam takhafal gharf." Sholatlah kalian dengan berdiri, kecuali jika kamu takut, maka duduk. Boleh duduk, ya. Sholatlah di atasnya dengan berdiri, kecuali jika kamu takut tenggelam. Ya, nah ini mari kita kejadiannya itu ketika kita sholat di laut atau di atas laut, ya. Di atas laut sekarang bisa di atas pesawat, ya. Pesawat udara pun di atas laut. Kemudian maka kita sholatnya bisa sambil berdiri, disediakan. Di kapal-kapal feri juga sudah banyak disediakan musola ya. Bisa sholat dengan berdiri. Atau kalau memang goncangannya sedang tinggi, ya kita sholatnya dengan duduk. Bolehkah sholat bersandar pada tiang? Walamma asinna sallallahu alaihi wasallam wa kabbirata ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Ketika badan Rasulullah SAW menjadi gemuk dan umur beliau sudah tua, beliau memasang tiang di tempat sholatnya sebagai sandaran ketika sholat dengan berdiri. Jadi nyender ya, menyender. Sholat sambil menyender. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan upaya supaya kita bisa sholat sambil berdiri. Kalau ya tadi solusinya kalau tidak bisa dengan berdiri maka boleh duduk. Menggunakan sutroh, batas. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghalang, apapun bentuk dan jenisnya. Sutroh orang yang sholat adalah apa yang ditancapkan dan dipancangkan di hadapannya berupa tongkat atau yang lainnya. Ketika hendak mendirikan sholat atau sesuatu yang sudah tegak dengan sendirinya, sudah ada di hadapannya, seperti dinding atau tiang, guna mencegah orang yang berlalu lalang di depannya saat dia sedang sholat. Nabi SAW sholat dekat sutroh pembatas yang jarak beliau dengan sutroh yaitu 3 ziro. 3 ziro itu dalam sebuah riwayat yang lain nanti cempe itu bisa, cempe atau anak kambing itu dia masih bisa lewat. Ya sepanjang anak kambing itu. Jadi, intinya ketika ruku itu ya tidak mengantuk tidak mengenai sutrohnya gitu ya. Kayak sujud juga tidak mengenai sutrohnya. Nah, hari ini gitu ya kita bisa memaknai sutroh ini dengan karpet misalnya. Karpetnya kan sering ada pola sehingga kemudian itu menjadi batas kita, atau tikar. Tikarnya bisa sebagai sutroh atau yang lain. Yang lain bisa sajadah. Sajadah kan tidak terbatas. Nah, maka orang sudah tahu kalau batas sholat kita yaitu ya selebar sajadah itu, karena kita sholat tidak melebihi dari sajadah yang kita gelar itu. Wallahu a'lam bishawab. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqufu qariban minas sutrati fakana bainahu wa bainal juduri salah satu adari ya.
Nabi SAW berdiri sholat dekat dengan sutra pembatas yang jarak antara beliau dengan pembatas di depannya ada 3 ziro. 3 ziro itu sepanjang cempe ya, atau anak kambing. Nih contohnya. Ya, bagaimana dengan yang membuat sutroh dari kayu di depannya boleh. Ya. Kalau dulu zaman Nabi pedang ditancapkan, gitu ya. Nah sekarang dengan kayu boleh. Ya, tapi dengan sajadah ya, itu saya kira itu sudah ya, saya sudah mengikuti ya sunnah sutroh ini, karena dengan kita mengeluarkan sajadah itu orang lain tahu bahwa kita sedang sholat dan orang akan menghindari ya, lewat di depan orang yang sholat, kecuali yang belum tahu, yang belum memayis. Sholat sunnah sendiri menghadap sutroh contohnya ya, atau kalau memang kesulitan menghadap sutroh bisa juga dengan punggung orang lain. Sutroh juga dapat dengan dinding gitu ya. Ini. Dari Sahal bin Sa'ad kana bainal musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jadari mimmasah. Jarak antara tempat sholat Rasulullah dengan tembok yang banyak kurang lebih cukup dilewati seekor anak kambing. Hadis Bukhari Muslim dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW juga bersabda, jangan kamu sholat kecuali menghadap sutroh, dan jangan engkau membiarkan seseorang lewat di hadapanmu tanpa kamu cegah. Jika dia terus memaksa, maka lawanlah, karena dia ditemani oleh syaitan. Jadi kalau orang tahu di depannya ada orang sholat, maka ya ikuti, gitu ya. Kondisikan supaya dia tidak melawan. Jadi nanti ada caranya ya. La tusalli illa ila sutrah wala tada' ahadan yamir baina yadayka fa in abi fala taqatalahu fa inna ma'ahus syaitan. Ya, jangan kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Nah, sutrohnya tadi bisa berupa sajadah yang ada batasannya, gitu ya. Bisa juga berupa tembok ya. Ini paling sesuai ya, tiang atau pilar-pilarnya atau punggung ya, dari jamaah yang ada di depan kita. Poinnya dari hadis ini adalah tadi, jangan engkau membiarkan seorang lewat di hadapanmu tanpa kamu cegah. Rasulullah SAW bersabda lagi, idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha yaqta'u syaitanu alaihi salatu. Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sutroh, la tuqatta'u syaitanu alaihi salatah. Hendaklah ia mendekati sutrohnya sehingga setan tidak dapat memutus sholatnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ma yahtazu baina yadayhi fal yadfa. Fa in abi falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Bila seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang bisa menghalanginya dari manusia, lalu ada seorang yang lewat di hadapannya, hendaklah ia menolak atau mencegahnya. Lambaikan tangan kita atau dan sebagainya. Bila ada orang yang hendak lewat itu dan tetap memaksa, maka hendaknya ia memeranginya. Jadi boleh cabut pedangnya ya. Kalau ini ketika dulu ya, memeranginya karena dia itu syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini caranya. Nah ini nggak boleh nih kita, ada orang kita lagi sholat, ada orang lewat persis di area sholat kita. Ya. Tapi yang betul adalah kita lakukan pencegahan. Ya. Apabila ada orang lewat depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya, saya dia akan lebih baik berdiri 40 tahun daripada berlalu di depan orang yang sholat.
Maksudnya ya rela itu ya, nungguin orang sholat 40 tahun daripada dia harus berlalu di depan orang yang sholat. Apabila seorang melakukan sholat menghadap sesuatu sebagai pembatas dari orang lain, maka apabila seorang melampaui batas di depannya itu, maka hendaklah mendorong sekuatnya atau semampunya dalam lewat lain, hendaknya menghalanginya 2 kali. Jika ia tetap menerobos, maka bunuhlah ia. Sebenarnya dia adalah setan. Ini peringatan kerasnya ya. Jadi kita tidak boleh melintas di depan orang yang sholat sebatas sutrohnya. Yaitu, kalau dia gelar sajadah, ya maka ya kita lewati. Kalau dia ya kira-kira satu sutroh itu ya, sebaiknya ya kita hindari orang yang sholat. Ya. Hatta itu adalah tahiyat akhir ya. Yang dia posisinya duduk, maka kita juga menghindari lewat di depan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli ma ada alaihi min al-ism, lakana ayyaqifa arba'in khaira lahu min ayyamur baina yadayhi." Ya hadisnya ya, sekiranya seorang yang lewat depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besarnya dosa, maka ia akan lebih baik berdiri selama 40 tahun di depan orang itu daripada melewatinya. Yang dapat memutus sholat. Contoh. Yaqta'u salat ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi kakhirati rahl. Al-mar'ah haid ya, yang membatalkan sholat. Wal himar wal kalbul aswad. Wa qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bal aswad min al-ahmad? Wa qala al-aswadu sayyid. Salat seorang menjadi putus jika di hadapannya tidak diletakkan pembatas misal pelana karena dilewati perempuan yang sudah haid, keledai dan anjing yang hitam. Bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anjing hitam bukan yang merah? Karena anjing hitam itu syaitan. Salat menghadap kuburan, ini sesuatu yang haram, beberapa makruh. Dan kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula kamu salat menghadap. La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Hadis Bukhari Muslim, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan pula kamu sholat menghadapnya. Ya, nggak boleh duduk. Nah, kalau ada makam, maksudnya ini makam langsung ya, tanpa terhalang oleh tembok. Ya, kalau masjid di kasus di Indonesia misalnya, masjid di baratnya ada makam, maka itu tidak termasuk ya. Tapi di masjid kita tetap sholatnya di masjid. Yang dimaksudnya adalah sholat menghadap makam. Nah, kemudian setelah berdiri, kemudian melengkapi dengan sutro, ya. Kemudian yang berikutnya adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Sungguhnya semua amal itu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan dapat balasan sesuai dengan niatnya. Maka kita niat ikhlas mendirikan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. An-niyatu mahluhal qulub. Mahluhal niyatil qalbi duna lisani bittafaqi a'immatul muslimina fi jami'il ibadah. At-taharatu was-salatu waz-zakatu was-siyam wal-hajj wal-jihad wal-'atiq wa ghairu dzalik. Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian innal jahra bin niyati min badi'a sayyi'ah laisa li bada'al hasan. Hada muttafaq bainal muslimin. Walam yaqul ahadu minhum anil jahri bin niyati mustajab wala huwa bid'atin hasanah. Faman qala dzalika faqad khalafa sunnata Rasulullah. Wa ijma'al a'immatal arba'ata wa ghairuhum wa qala qail hada yastataba fa in taba wa ilal auqiba
tahaqqaq majmu' fatawa. Ya, ini secara khusus Ibnu Taimiyah ya memilih pendapat bahwa niat adalah perbuatan hati, karena itu tidak perlu diucapkan. Najah bin niat, nah, siapa yang melahirkan niatnya adalah hal yang baru, bid'ah sayyi'ah, biasaan yang baru dan itu tidak baik. Laisa min bid'ah hasanah, bukan dari bid'ah hasanah. Wahada mutafaq, dan telah sepakat bainal muslimin, di antara kaum muslimin, walam yaqul, dan tidaklah mereka mengatakan ahadu minhum, satupun dari mereka, anil jahri bin ya, menjaharkan niat, mustajabah, diterima, wala, dan tidaklah huwa, dia niat itu bid'ah atau hasanah, bid'ah hasanah. Faman qala dzalika faqad, maka barang siapa yang mengatakan bahwa sungguh ia faqad khalafa saya, khalafa sunnah, ya Rasulullah SAW, ya ikhtilaf di antara sunnah Rasulullah, wa ijma' dan ijma' a'immatul arba'ati wa ghairi, telah yang empat, ya ijma' imam yang empat, wa ghairu, dan selain mereka, wa qaidu, dan berkata hada yastatabu, ya fa in taba wa ila uqiba bimastahaqqa. Itu, ini adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menganggap bahwa niat itu tidak perlu diucapkan. Bagaimana kalau guru-guru kita meniatkan, ya, maka kita ikuti sebagai sanad dari para guru kita, yaitu melafazkan niatnya. Mazhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i Al-Hanafi berkata, an-niyatu ma'rufatul bil qalbi. Niat itu adalah ma'rifat, dengan hati, dikenal dengan hati. Dalam Imam Samsuddin Ad-Dasuki Al-Maliki berkata, an-niyatu wal qasdu li syai'i wa mahalluha al-qalb. Niat adalah maksud, kehendak hati, dan tempatnya adalah hati. Madhab Sabi Al-Qadi Zakaria bin Ahmad Syafi'i berkata, Allah i'tibar fin niyati bil qalb. Yang dinilai niat adalah niat yang di hati. Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, an-niyatu hiyal qasdu yuqalu nawakallahu bi khairin aw qasadaka wa mahalluhal qalb. Niat adalah kehendak apabila dikatakan Allah berniat baik kepadamu, artinya berkehendak baik kepadamu, dan tempat niat adalah hati. Imam Nawawi menyampaikan dalam Raudhatul Talibin, hiyal qasdu wa yuhdirul musalli fi dahina data salah wa ma yujibu ta'ridu lahu ma safaduha ad-dhuhriyatu wal fardiyatu wa ghairaha summa yang yaqsadu hadhil ulum qasdan muqarrinan di awal takbir. Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin berkata, niat adalah menyengaja. Orang yang sholat dalam hatinya hendaknya menyengaja apa yang akan dilakukannya, seperti sholat zuhur, fardu, dan lainnya. Dan itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, ini dalam Raudhatul Talibin. Jadi ketika niat kita takbiratul ihram, maka otomatis niatnya di dalam hati. Nah, bagaimana yang dengan bagaimana niat yang dengan dijaharkan, ya maka itu usolli itu adalah untuk melahirkan, ya. Kalau kita menggunakan oleh guru-guru kita, ya disampaikan usolli fardu subhi rakaataini imaman lillahi ta'ala, gitu ya. Maka itu sebenarnya ya hanya mengekspresikan, ya, supaya dari hati itu bisa
dikuatkan ya, dikuatkan. Bagaimana juga kita ketika akan bepergian, nah, kita pamit kepada orang rumah ya. Saya mau ke sini, saya mau ke kerja, nah, kita kemudian memaklumi bahwa itu adalah, meskipun tiap hari kita melakukannya, tapi tiap hari juga kita mengucapkan apa yang kita niatkan itu, doain ya gitu, atau saya mau cuci piring dulu gitu, atau saya mau ini, ya tidak masalah ya diucapkan ataupun tidak, meskipun secara tadi pendapat para ulama yang kita kutip pada kesempatan ini adalah mereka yang berniat bahwa hakikatnya niat itu adalah perbuatan hati. Allah a'lam. Demikian persiapan sholat yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.